Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Mustalin, NIDN 0916068505. Saya adalah dosen tetap yang berhome-base di Stigia Makassar di program studi ilmu keperawatan. Alamat Jalan Tanjung Bunga nomor 32 Makassar. Saya menjadi dosen sejak 2011. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan komunitas, komunikasi dalam keperawatan, dan keperawatan keluarga. Selain itu, saya juga membimbing di program profesional di stase keperawatan gerontik dan keperawatan komunitas dan keluarga. Di pertemuan pertama di awal semester, pada mata kuliah yang saya menjadi koordinator, saya menjelaskan tentang silabus mata kuliah yang saya ajarkan selama semester berjalan, yaitu di 16 kali pertemuan. Dan saya juga menjelaskan tentang kontrak kuliah, metode belajar, dan bobot penilaian dari sikap, kedisiplinan, praktek, MIT, dan penaltes kepada mahasiswa. Di mata kuliah yang saya ajarkan, selain pertemuan tatap muka, ada juga praktek laboratorium. Untuk tahun ajaran 2021-2022 dilakukan secara hibrid, yaitu perkuliahan secara luring dan daring. Untuk daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Untuk praktek laboratorium, saya bagi kelompok kecil. Satu kelompok biasanya berjumlah 5-7 orang. Kemudian dilakukan di laboratorium dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun dalam kondisi pandemi, saya tetap memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mengikuti mata kuliah dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang kurang paham, jangan ada yang takut untuk bertanya. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan, saya membuat grup WA dan Google Classroom. Saya dapat membagi materi kuliah di grup tersebut dan mahasiswa bisa bertanya tentang materi yang kurang dipahami melalui grup tersebut kapan saja. Selain itu, mahasiswa juga bisa sharing ke teman-temannya untuk praktek laboratorium setelah saya memberikan contoh. Maka, saya memberikan waktu untuk mahasiswa praktek mandiri di laboratorium agar mereka terampil melakukan tindakan dan mereka membuat video sebagai tugas praktek. Pada saat praktek, ada modul praktikum yang saya bagikan kepada mahasiswa. Dan pada proses belajar mengajar, saya menganjurkan mahasiswa menggunakan literatur yang terbaru yang wajib digunakan untuk program studi keperawatan seperti STKI, PSIKI, dan session jurnal sebagai evidence base dan tindakan yang dilakukan pada saat praktek. Dan selain materi yang saya berikan, mahasiswa dianjurkan untuk membaca, mencari dasar melalui beberapa literatur dan penelitian. Tugas kuliah yang diberikan kepada mahasiswa biasanya dikumpulkan melalui email saya, yaitu antimustari@gmail.com, dan juga melalui Google Classroom agar mudah dalam pengumpulan tugas mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 6 ini, yaitu keperawatan komunitas 3 dengan kode mata kuliah 1252304. Di mana bobot SKS-nya adalah 4 SKS, yaitu 3 teori dan 1 praktikum. Dalam mengajar, saya memiliki tim teaching, yaitu 2 orang, dan saya sebagai koordinator. Deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait dengan isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan menekankan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah, dan jaminan mutu layanan kesehatan keperawatan komunitas, dan isu atau kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan menekankan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Mata kuliah ini berguna dalam memahami berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas serta isu atau kecenderungan yang terjadi. Pengalaman belajar meliputi lecture, diskusi atau SPD, PJBR, pembahasan kasus, dan praktikum. Capaian pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas ini, bila diberikan data atau kasus dihadapkan pada situasi nyata, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyusun keperawatan komunitas yang berfokus pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit minimal pada area sekolah, kesehatan kerja, dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dengan prinsip epidemiologi atau kependudukan, dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat.
Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 CPK. Pada pertemuan pertama sampai keempat dengan CPK 1 sampai 4, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan komunitas pada usaha promotif, di mana materi pembelajarannya itu konsep promosi kesehatan dan program promosi kesehatan, di mana pada mata kuliah ini biasanya dengan ceramah dengan diskusi. Kemudian pertemuan 5 sampai 7 yaitu CPK 5 sampai 7. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan komunitas pada agregat dalam keperawatan sekolah, di mana materi pembelajarannya itu konsep keperawatan kesehatan sekolah, asuhan keperawatan kesehatan sekolah, program usaha kesehatan sekolah, di mana pada mata kuliah ini selain ceramah juga praktikum. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu UTS atau MIT. Pada pertemuan 9 sampai 10 yaitu CPK 8 sampai 9. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan di rumah, di mana materi pembelajarannya itu konsep perawatan di rumah dan program perawatan di rumah, biasanya melalui ceramah dan diskusi. Pada pertemuan 11 dan 12 yaitu CPK 10 sampai 11. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. Materi pembelajarannya itu asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan anak dan remaja. Metode pembelajarannya itu ceramah, diskusi, dan praktikum. Kemudian pada pertemuan 13 sampai 15 dengan CPK 12 sampai 14, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat komunitas pada kesehatan wanita dan pria, di mana materi pembelajarannya itu asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan wanita dan pria. Biasanya metode pembelajaran itu ceramah, diskusi, dan praktikum. Untuk bobot penilaian, biasanya saya memberikan untuk kehadiran dan sikap 15%, diskusi dan penugasan 25-30%, untuk UTS 25% dan UAS 30%. Metode pembelajarannya yaitu biasanya saya gunakan selain ceramah adalah discovery learning, collaborative learning, case study, problem basic learning, dan collaborative learning atau question basic learning dan jigsaw. Dengan menggunakan metode pembelajaran collaborative learning, mahasiswa dapat belajar bagaimana bekerja sama dengan tim, karena di tatanan klinik keperawatan, perawat diwajibkan dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat. Pada metode pembelajaran basic learning, saya gunakan jika pembahasan mengenai konsep asuhan keperawatan sehingga mahasiswa mempunyai gambaran nyata tentang asuhan keperawatan yang dibahas. Ya, berangkat dari masalah, mahasiswa dapat berpikir kritis bagaimana cara mengatasi masalah keperawatan yang terjadi pada pasien secara komprehensif, sehingga di tatanan klinik mereka dapat menerapkan konsep asuhan keperawatan secara sistematis. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran collaborative learning, sehingga dapat menumbuhkan semangat mahasiswa membaca sehingga setiap mahasiswa selalu siap dalam menerima pembelajaran dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Mahasiswa dapat antusias dan terkesan siap memaparkan ide atau pikiran saat metode question based learning dilakukan. Pada metode ini, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa sesuai dengan nomor urut yang dipilih. Apabila mahasiswa tidak dapat menjawabnya, maka mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang pada penilaian presentasi keaktifan di kelas. Begitu juga dengan metode jigsaw dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa, karena mahasiswa dapat menggunakan media sesuai dengan yang diinginkan dan suasana pembelajaran yang lebih hidup, ya, karena biasanya dilakukan di luar ruangan, sehingga metode ini memudahkan saya dalam mengelola kelas dengan efektif. Untuk mata kuliah yang ada praktikumnya biasanya dan pembimbingan di klinik, saya lebih memilih menggunakan metode basic teaching dan case study, di mana dengan menggunakan basic teaching dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan tindakan prosedural, pengkajian atau pemeriksaan fisik pada pasien, sehingga setiap mahasiswa terampil dalam dan kompeten dalam melakukan tindakan keperawatan pada pasien kelolanya. Sedangkan pada metode case study dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis terhadap asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien kelolaannya. Hal ini dilakukan guna untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi ujian kompetensi. Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran yang berbeda dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selanjutnya video pembelajaran di kelas secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah keperawatan komunitas 3 ya. Seperti pertemuan sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berberkah dan menjadi ibadah untuk kita semua. Mari berdoa dulu. Oke, selesai ya. Jadi hari ini kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan agregat keperawatan komunitas pada kesehatan anak dan remaja. Jadi hari ini kita lanjut dengan agregat kesehatan pada pria dan wanita ya. Masih ada yang mengingat mata kuliah kita sebelumnya terkait dengan anak dan remaja? Masih ya? Minggu lalu kita belajar tentang agregat anak dan remaja ya, terkait dengan bagaimana kesehatan pada anak dan remaja ya, masalah-masalah apa yang terjadi kepada mereka, kepada anak-anak dan remaja ya, terkait dengan derajat kesehatannya. Jadi hari ini untuk kesehatan pria dan wanita ya, ada beberapa indikator utama pada usia dewasa di Indonesia ya. Yang pertama itu usia harapan hidup ya. Usia harapan hidup di mana pada peningkatan kondisi kesehatan, perubahan pola hidupnya menyebabkan timbulnya pertambahan usia harapan hidup, di mana perempuan biasanya ya usia harapan hidupnya lebih lama dibanding dengan laki-laki. Ada yang tahu apa penyebabnya? Ya, coba Nino. Mungkin pengaruh lifestyle. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan dulu seperti merokok, minum minuman keras, kan mereka kan jarang mengonsumsi hal-hal yang begitu. Atau ada yang lain bisa menambahkan? Mungkin pola aktivitas juga. Yang lain ada yang bisa menambahkan kenapa perempuan ya lebih cenderung pola harapan hidup itu lebih lama dibanding dengan laki-laki? Ada yang tahu yang lain misalnya? Selain tadi lifestyle-nya, apalagi dari hal menjaga kesehatannya ya, menjaga kesehatannya. Wanita itu lebih cenderung ke pusat pelayanan kesehatannya, maksudnya tidak malu atau lebih sigap cepat untuk ke pusat pelayanan kesehatan dibanding dengan laki-laki ya. Saya laki-laki cenderung malas ya, malu untuk ke pusat pelayanan kesehatan, malu memeriksakan dirinya ya. Kemudian indikator yang berikutnya itu biasanya adalah penyebab kematian pada laki-laki dan perempuan di Indonesia ya. Pada dalam hal ini biasanya ya yang menyebabkan cenderung terjadinya menunjukkan angka kematian pada laki-laki itu lebih meningkat pesat dibanding dengan pada perempuan ya, pada kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Hal ini cenderung konsisten ya hingga kelompok usia 70 tahun ya, karena adanya beberapa faktor risiko ya yang menempatkan misalnya laki-laki lebih berisiko dibanding pada perempuan ya. Kayak tadi betul tadi dia temannya ya, bahwa laki-laki itu cenderung biasanya merokok ya, jadi dia menyebabkan banyak faktor risiko yang menyebabkan misalnya kayak alkohol, penyalahgunaan zat, diet ya, kurangnya sosialisasi ya, kemudian adanya faktor-faktor yang dari luar misalnya kayak pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tadi saya bilang perempuan itu lebih cenderung ya melakukan check up ke pusat pelayanan kesehatan dibanding dengan laki-laki, sehingga pada survei pada orang dewasa ya cenderung laki-laki itu lebih cepat atau lebih resiko untuk meninggal lebih cepat dibanding pada perempuan pada tadi faktor rokok ya, gaya hidup ya, kemudian minimnya perhatian untuk deteksi dini kayak tadi untuk check up ke pusat pelayanan kesehatan ya. Kemudian selain itu faktor risiko yang lain itu adalah cerebrovaskular, misalnya kayak penyakit stroke. Nah, terkait tadi dengan misalnya dia merokok, nah, penyakit stroke ini terkait pada defisit pada fungsi susunan saraf ya, yang mengakibatkan penyakit pada pembuluh darah di otak,
Sehingga pada penyakit stroke ini ya biasanya dipicu oleh gaya hidup, ya kembali dari gaya hidup yang tidak sehat, ya. Kemudian pola makan yang sembarangan mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah, ya, dan di otak sehingga orang mudah stres, ya, pembuluh darahnya, ya, pembuluh darahnya mengalami penyempitan, kurang geraknya sehingga di Indonesia ya diperkirakan ada 300.000 ya kasus stroke setiap tahunnya. Ini yang menyebabkan penyakit yang maksudnya peningkatan yang paling pesat ya, merupakan penyakit yang datanya paling pesat peningkatannya ya. Selain stroke adanya penyakit vaskular jantung koroner ya, misalnya PJIK ya, gangguan fungsi jantung akibat gagal jantung yang kekurangan darah akibat adanya penyempitan pembuluh darah koroner ya. Jadi seiring dengan pertamanya usia ya, pada kelompok umur 65 sampai 74 tahun ya, biasanya ya mengalami penurunan sedikit dibanding dengan kelompok umur di atas 75 tahun. Tetapi prevalensinya lebih tinggi atau pada masyarakat yang tidak berolahraga, dan bekerja. Kemudian indikator berikutnya itu penyakit diabetes mellitus ya, DM. Penyakit DM ini ya biasa terkena pada perempuan dan pria dan wanita ya, cenderung berisiko, tapi lebih cenderung prevalensinya itu lebih tinggi wanita dibanding dengan pria. Ada yang tahu kenapa pada wanita lebih cenderung prevalensinya lebih tinggi dibanding pada penyakit DM? Ya, pola makannya bisa menyebabkan, karena perempuan itu suka yang manis-manis ya, makan nasi. Dia tidak, orang Indonesia dia tidak sah makan nasi ya, dia tidak sah namanya makan, dia tidak kenyang kalau tidak makan nasi. Sementara nasi itu mengandung karbohidrat yang dipecah menjadi glukosa. Itu yang menyebabkan penyakit DM itu lebih cenderung kepada wanita ya, wanita banyak memil ya, seperti di sini ya. Ya dari postur tubuh pada itu ya, kalau tidak gemuk itu ya lemah ya. Penyakit DM ini sangat beresiko ya, mempunyai banyak resiko untuk ke penyakit yang lainnya, karena jika meningkat kadar glukosa darah ini menyebabkan terjadi peningkatan sehingga beresiko terjadi hipertensi dan penyakit jantung lainnya ya. Memang penyakit DM ini ya sangat apa namanya, untuk kelainan takut atau sangat banyak terjadi kepada perempuan ya dibanding pada laki-laki. Kemudian selain DM ada penyakit hipertensi. Nah, hipertensi ini juga penyakit yang lazimnya terjadi pada kaum pria dan wanita ya. Tapi kalau hipertensi ini ya disadari ini menjadi filler karena kadang tidak disadari ya. Kenapa? Karena biasanya penyakit hipertensi ini ya bisa tekanan darahnya kadang normal ya, tapi maksudnya tinggi ya, tekanan darahnya tinggi tapi tidak menimbulkan gejala. Kadang yang menimbulkan gejala tapi misalnya gejalanya itu tidak misalnya ya, karena misalnya dia karena penyakit hipertensi itu cuma dari garam saja, bisa diakibatkan oleh stres ya, stres lingkungan ya, pola makannya juga ya, pola makan yang mempengaruhinya. Jadi karena hipertensi ya, selain itu ini juga bisa menyebabkan ke penyakit stroke ya, stroke ya. Bisa saja tekanan darahnya sudah 200 tapi dia merasa tidak apa-apa, tapi itu perlu diwaspadai jangan sampai ini menjadi penyakit stroke ya. Kemudian selain itu ada penyakit lever ya. Indikator yang lain itu penyakit lever atau penyakit hepatitis B. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus hepatitis B ya. Penyakit hati ini bukan diakibatkan oleh virus saja, tetapi bisa diakibatkan oleh paparan kimia, karena fungsi hati berfungsi untuk menetralisir racun ya dalam tubuh, sehingga prevalensi pada penyakit hipertensi ini lebih banyak ya terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena tadi itu bisa diakibatkan paparan kimia. Orang-orang yang bekerja misalnya di pabrik ya, dia sangat berisiko untuk terjadi penyakit
hipertensi, penyakit level ini ya, hepatitis B. Kemudian ada beberapa faktor penghambat kesehatan pada laki-laki. Kata dia pola perawatan medis ya. Kata tadi wanita lebih cenderung dibanding dengan Laki-laki. Kemudian akses kesehatan terhadap perawatan orientasi misi. Misalnya kata tadi perempuan itu, laki-laki itu bukan visi dan misinya untuk kayak tadi di check up, dia lebih cenderung ke bekerja, waktu adalah uang ya, sehingga dia tidak biasa jarang memperhatikan kesehatannya. Beda. Tadi saya bilang pertimbangan keuangannya, karena dianggap itu waktu adalah uang, jadi setiap detik, setiap menit dianggap adalah waktu untuk dia mencari uangnya. Kesehatan itu di nomor kesehatannya, waktu, misalnya Alia kurang waktu untuk dia pusat pelayanan kesehatan, kemudian kurangnya promosi kesehatan ya. Misalnya kalau kita melakukan penyuluhan usaha promotif, jarang itu yang datang adalah laki-laki, kebanyakan adalah perempuan. Kenapa? Mungkin dia malu duduk manis, ada mungkin dia faktor waktu sibuk ya. Dia menganggap adalah waktu adalah uang, sehingga dia malas untuk dia kumpul-kumpul. Beda kalau perempuan, kumpul-kumpul itu adalah waktu yang tepat untuk dia cerita, bergosip. Memang perempuan itu lebih cenderungnya maksudnya senang untuk dia memberikan sosialisasi atau edukasi ya tentang kesehatan. Kemudian selain itu kalau pada wanita atau faktor pengaruh kesehatan wanita ya, biasanya tadi ya tetap kesehatan pelayanan kesehatannya pada wanita itu lebih cepat ya, lebih cenderung baik. Kemudian pendidikan dan pekerjaan. Sekarang itu perempuan sudah lebih meningkat ya, sudah banyak yang perempuan yang S3, kemudian pekerjaannya lebih mapan dibanding sama laki-laki. Tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mau dia jadi dosen, mau jadi maksudnya anggota dewan apa yang lain, presiden apa yang lebih itu. Jadi pekerjaan pada perempuan tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dan wanita. Kemudian pekerjaan dan upah, begitupun juga pada pekerjaan dan upah. Sekarang pekerjaan tidak lagi mengharuskan hanya perempuan saja. Kita bisa menemukannya buruh, ada juga perempuan, buruh bangunan ya, yang dari tingkat yang lebih rendah. Kalau tingkat lebih tinggi, presiden ada perempuan, anggota dewan dan lain-lainnya, semuanya ada perempuan. Kemudian wanita bekerja dan kehidupan rumah tangganya. Sekarang perempuan itu di samping dia di rumah tangga, dia bekerja, dia bisa membagi waktunya antara pekerjaan dengan rumah tangganya. Kemudian tipe keluarga dengan status perkawinannya. Ya, kayak itu ya, kayak misalnya ada keluarga inti, kemudian status perkawinannya apakah dia single parent kah, atau menikah, atau cerai, atau dia maksudnya kalau single parent dia merawat anaknya sendiri ya. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Samuel dia. Ya. Baik, perkenalkan saya Samuel ini. Ya. Kita ada tentang stroke tadi untuk menghindari terjadinya beberapa stroke seperti yang terjadi cara menghindari bagaimana stroke yang terjadi sama pada laki-laki. Begitu. Kan tadi saya menjelaskan bahwa laki-laki itu kurang akses pada pelayanan kesehatannya. Jadi laki-laki harus rutin untuk melakukan check up, ya, check up setiap bulan di pusat pelayanan kesehatan, ya. Itu misalkan ini kalau saya ada hipertensi, karena laki-laki cenderung untuk dia mengalami hipertensi. Jadi hipertensi dia bisa ke low. Kemudian penyakit kolesterol ya. Kalau dia melakukan check up secara rutin, tentu dia akan tahu berapa tekanan darahnya, berapa kadar glukosa darahnya, kemudian kolesterolnya, asam urat. Dia akan dicek. Kalau dia check up setiap bulannya, pasti dia akan tahu dan menghindari makanan yang banyak mengandung makanan yang perlu dihindari untuk terjadi penyakit stroke ya. Kemudian selain itu
Perlu juga dia misalnya mengontrol kayak tadi makanannya, kemudian tidak mudah stres ya. Mengontrol pekerjaannya, misalnya pekerjaannya jangan sampai membuat dia pikiran stres. Artinya pekerjaan pulang ke rumah dan misalnya disimpan saja pekerjaannya ya, menghindari stres. Karena juga memicu terjadinya stres seperti itu. Sudah? Ya, sudah dipahami. Ya. Oke, karena sudah dipahami. Mungkin yang lain ada lagi sudah cukup jelas ya? Ya, kalau karena sudah cukup jelas, jadi sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Minggu depan kita lanjut dengan pengasuhan keperawatannya pada agregat kelompok wanita dan pria ya. Saya sudah bagi kelompoknya, nanti kita minggu depan diskusi terkait dengan ini ya. Lalu minggu depannya kita bisa langsung final ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa ya. Sudah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Alhamdulillah, demikianlah video deskripsi diri saya dan penjelasan RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan komunitas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.